Shalom teman-teman terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini saya akan sharing sebuah firman Tuhan tentang pemuda yang berkarakter Kristus. Firman Tuhan berkata di ayatnya 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 berkata, "Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Ayat ini adalah ayat yang disampaikan Paulus kepada Timotius agar Timotius mampu menjadi teladan bagi orang-orang sekitarnya sekalipun Timotius masihlah sangat muda. Nah, dari ayat tersebut mengingatkan kita sebagai pemuda-pemuda Kristen, kita harus mampu menjadi teladan di lingkungan kita, baik itu dalam perkataan kita dan tingkah laku kita. Nah, apa saja sih 5 karakter Kristus yang harus kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari? Yang pertama, 5 karakter Kristus yang harus kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama adalah peduli dengan orang-orang yang terpinggirkan. Sama sepertinya Yesus Kristus sangatlah peduli kepada orang-orang yang terpinggirkan pada saat itu. Nah, maksudnya orang-orang yang terpinggirkan adalah orang-orang yang dianggap di lingkungan sekitarnya itu mereka tidak dianggap, bahkan tidak dikenal oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka, seperti orang-orang yang sakit ataupun orang-orang yang dirinya merasa tidak berguna, ataupun orang-orang yang di mata orang itu bahwa orang ini adalah orang-orang yang tersingkirkan atau terpinggirkan dalam kehidupan mereka. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen, terlebih pemuda-pemuda Kristen, kita harus mampu mengayomi orang-orang yang seperti itu. Kita harus mampu peduli kepada orang-orang yang dianggap di lingkungan sekitar itu merasa terpinggirkan. Marilah kita ayomi mereka, kita peduli kepada mereka, kita kasih mereka agar mereka merasa bahwa mereka tidak sendiri di dunia ini. Dan yang kedua, sifat karakter Kristus yang harus kita terapkan sebagai pemuda-pemuda Kristen kedua adalah kejujuran. Kejujuran ini adalah satu hal yang sangat langka kita temukan dalam kehidupan kita saat ini. Kenapa begitu? Karena ketika kita hendak berkata jujur, ketika kita hendak mengatakan sebenarnya yang terjadi, ada saja godaan yang selalu menghampiri kita untuk menghalangi kita berkata jujur. Nah, dari karakter Kristus yang kedua ini, kita diingatkan senantiasa sebagai pemuda-pemuda Kristen yang berkarakter Kristus, kita senantiasa jujur kepada Allah, jujur kepada diri kita sendiri, dan jujur kepada orang lain. Karena kejujuran itu merupakan mutiara yang amat sangat berharga yang menyenangkan hati Tuhan. Dan marilah kita untuk selalu jujur dan berkata yang sebenarnya kepada diri kita sendiri dan kepada Allah dan kepada orang lain. Dan karakter Kristus yang ketiga itu adalah ketaatan akan tugas dan tanggung jawabnya. Mengenai ketaatan Kristus ini, kita tidak meragukan lagi. Salib memberikan pesan bahwa ketaatan Tuhan Yesus kepada kehendak Bapaknya sangat luar biasa. Bahkan ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Kata seperti Tuhan Yesus inilah yang seharusnya kita terapkan sebagai pemuda-pemuda Kristen di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita taat dalam setiap pekerjaan kita ataupun dalam setiap apapun yang kita lakukan. Sekalipun ketaatan ini sangat sulit kita lakukan ketika kita dalam suatu pergumulan ataupun kita dalam suatu permasalahan yang menghampiri kita, pasti kita sangat sulit untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Tapi walaupun demikian, kita diingatkan kembali untuk tetap taat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan selalu menyertai kita dan melindungi kita dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Dan karakter Kristus yang keempat itulah menunjukkan kasihnya kepada semua orang. Nah, menunjukkan kasihnya kepada semua orang ini adalah kita harus mampu untuk saling mengasihi sesama kita manusia. Seperti firman Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, firman itu mengingatkan kita untuk saling mengasihi antara sesama kita manusia, sekalipun orang yang kita kasih itu adalah orang yang kita benci ataupun orang-orang yang
membuat kita sakit hati, kita tidak boleh dendam ataupun benci kepada orang tersebut. Melainkan kita harus mengasihi mereka dan peduli kepada mereka. Karena kasih itu adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat. Nah, sekalipun orang-orang tersebut berbuat jahat kepada kita, sekalipun orang-orang tersebut membuat kita sakit hati, sekalipun orang-orang tersebut membuat kita bersedih, kita tetap harus saling mengasihi diri mereka sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, dan seperti Tuhan Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang kelima, karakter Kristus yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pemuda-pemuda Kristen, yaitulah kerendahan hatinya sebagai seorang hamba. Kristus dalam kehidupannya, di dalam kehidupan Yesus Kristus, Yesus adalah seorang pribadi yang sangat merendahkan hatinya, dan bahkan ketika pada masa-masa akhir hidupnya, Yesus rela membasuh kaki ke-12 muridnya. Yesus melakukan itu sebagai pertanda bahwa Yesus rela untuk menjadi hamba bagi orang lain, rela untuk melayani orang lain. Sekalipun Yesus itu, kita tahu bahwa Yesus adalah Raja dan Yesus adalah guru mereka, tapi Yesus tetap rela untuk membasuh kaki ke-12 muridnya itu. Nah, dari selain bentuk kerelaan tersebut, kita juga harus merendahkan hati kita dan tidak menganggap diri kita itu yang paling hebat, tidak menganggap diri kita itu yang paling benar. Marilah kita mengikuti teladan karakter Kristus yang kelima, itu kerendahan hatinya sebagai seorang hamba. Selain kerelaan, kita juga harus rendah hati. Kerendahan hati ini juga berarti bahwa kita rela untuk melayani dan menjadi hamba bagi orang lain. Kita wajib saling melayani satu dengan yang lain dalam kerelaan. Dalam kerelaan apapun itu, kita harus tetap rendah hati dan menjadi hamba bagi orang lain, melayani orang lain, dan peduli kepada orang lain. Nah, itulah 5 karakter Kristus yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pemuda-pemuda Kristen, agar kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, seperti Yesus juga yang menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya.